ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang arhamar rahimin selalu memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Kesempatan untuk beramal dengan amalan saleh, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk menambah pahala, dan juga kesempatan agar kita memperbaiki apa yang belum sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka yang bersyukur atas kenikmatan ini adalah mereka-mereka yang mengambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mengambil kesempatan itu untuk memperbaiki dirinya, menyempurnakan amalannya, bertaubat dari kesalahannya, dan khususnya di bulan ini, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang dibuka pintu-pintu jannah dan ditutup pintu-pintu nar, bulan yang di dalamnya syaitan dibelenggu. Maka ini kesempatan besar bagi kita kaum muslimin untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita. Qad aflaha man tazakka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh akan mendapatkan falah orang yang tazakka, yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Demikian pula Allah katakan dengan sama, qad aflah, sungguh akan mendapatkan falah al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. Demikian pula Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha. Qad aflah, sungguh telah pasti. Allah sebutkan dengan qad dan fi'il madhi, pasti akan mendapatkan falah. Mereka-mereka yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya, yang berupaya dia untuk beramal dengan amalan-amalan ibadah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, adalah perkara yang semestinya bagi seorang mukmin. Tazkiyatun nafs adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim mukmin agar dia menghadap Allah dalam keadaan bersih. Mereka yang akan selamat adalah man atallah biqalbin salim. Mereka yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih, yang ikhlas, yang hanya berharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala,
berupaya untuk mengamalkan amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah, berupaya untuk menghindari dosa-dosa yang akan menghitamkan hatinya, dan berupaya untuk bertaubat meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah lewat, dan berupaya pula untuk memperbaiki amalannya di masa depan, maka orang ini pasti akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala falah, kebahagiaan, kejayaan, keridhaan, dan niscaya mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik balasan. Allah berfirman, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Adapun mereka yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan mujrim, pendosa, maka dia tempatnya adalah jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup di dalamnya dan juga tidak mati, terus tersiksa. Wa man ya'ti mu'minan, adapun yang datang dalam keadaan beriman, qad amila salihat fa ulaika lahumud darajatul ula, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Adapun orang yang bertemu Allah dalam keadaan beriman dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh, maka mereka lah yang akan mendapatkan darajatul ula, mendapatkan tempat yang tertinggi, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan diakhiri oleh Allah dengan kalimat, wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan orang yang mensucikan dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang semoga berbahagia. Tazakka maknanya mensucikan dirinya, dan berbeda dengan mereka yang mensucikan dirinya dengan makna merasa suci. Allah memerintahkan agar kita mensucikan dirinya, tetapi Allah melarang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sucikan diri kalian sendiri. Allah Maha tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ada dua kalimat yang berbeda, walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia sering sama, mensucikan dirinya. Di ayat ini Allah larang, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ini maknanya adalah sok suci, sok bersih, merasa paling beriman, merasa paling saleh, merasa tidak punya dosa. Itu bukan sifat mukminin. Sifat mukminin, mereka selalu merasa belum sempurna, selalu merasa berdosa, selalu merasa dia masih belum mendapatkan ini dan itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih merasa dosa-dosanya belum ada kepastian diampuni. Sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, melihat catatannya, menerima dari tangan kanannya dan mendapat keridhaannya, baru dia merasa yakin, sekarang saya baru bisa tenang. Adapun di dunia, kaum mukminin dalam keadaan selalu gelisah. Gelisah karena kesalahan dan dosanya, gelisah karena kekurangan-kekurangannya, dan selalu berupaya menyempurnakan amalan ibadahnya. Hari demi hari menyempurnakan ibadahnya, salatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya, selalu dia perbaiki, dia sempurnakan terus, dan tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, karena dia belum mendapatkan catatan dari Allah apakah dosa-dosanya diampuni, belum mendapatkan catatan dari Allah apakah amalan salehnya diterima. Ikhwani fid din, a'azakumullah, untuk diterima sebuah amalan saleh ada syurut, ada mawani', ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan ada penghalang-penghalang yang harus dihindari. Bagaimana mungkin seseorang merasa saya paling saleh,
Padahal dia belum lihat catatan yaumul qiyamah. Dia belum lihat catatannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Adapun yang Allah perintahkan adalah hendaklah kita membersihkan diri. Tazkiyatun nafs dengan salat wajib dan ditambah dengan salat-salat sunnahnya. Puasa yang wajib di bulan Ramadan dengan puasa-puasa sunnahnya. Berzikir, mengingat Allah, menyebut nama-nama Allah dan pujian-pujian kepada Allah. Demikian pula membaca Al-Quran. Demikian pula semua ibadah-ibadah mahdhah dan ghairi mahdhah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan ulaika lahumud darajatul ula. Merekalah yang akan mendapatkan derajat tertinggi. Jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar. Akan mendapatkan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi mereka yang mau membersihkan dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan mirip dengan itu adalah ketakwaan. Orang yang mensucikan dirinya adalah orang-orang yang bertakwa, mengamalkan perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Ini adalah ketakwaan. Allah perintahkan puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan untuk mengesahkan dirinya, bertauhid. Kemudian Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan untuk memberi makan anak yatim. Allah perintahkan untuk bersikap adil dalam ucapan dan perbuatan. Allah perintahkan untuk menepati timbangan-timbangan sampai 10 wasiat. Allah akhiri dengan kalimat dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat Allah pada kalian agar kalian bertakwa. Selalu dikatakan agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka niscaya kata Allah, aku akan beri untuknya kehidupan yang baik. Dan kami akan balas ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Ikhwani fid din a'azakumullah, dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang tentram. Dan ketika dia bertemu Allah, akan mendapatkan di sisinya jaza maufura, pahala yang berlimpah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini semua balasan bagi mereka yang mau mensucikan dirinya. Maka sekali lagi usikum bi taqwallah. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan untuk kita bersama-sama bertakwa pada Allah, sungguh akan mendapatkan fauz mereka orang-orang yang takwa, fauzan azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang semoga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat yang kami hormati, mereka-mereka yang tidak berupaya mensucikan dirinya dari hari ini, mereka-mereka yang tidak berupaya untuk mentazkiyah jiwanya mulai sekarang, maka niscaya kotoran demi kotoran dalam hati kita akan semakin banyak. Noktah-noktah hitam, noda-noda hitam
akan semakin pekat di dalam hati kita. Dan tentunya semakin sulit untuk dibersihkan. Semakin pekat, semakin sulit dibersihkan. Apalagi ketika sudah benar-benar hitam legam. Kalau hati itu sudah tertutup dan terkunci mati, maka jangan harap bisa kembali. Dan inilah yang Allah gambarkan tentang orang kafir musyrikin yang didakwahi oleh manusia terbaik Rasulullah SAW. Diingatkan, ditegur dengan ayat Allah, tetapi tidak bergeming, sama sekali tidak peduli. Maka Allah katakan mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka enggak akan kembali. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah tutup, Allah telah kunci mati hatinya. Allah telah tutup pendengarannya. Dan Allah jadikan tutupan di hadapan matanya. Dan diakhiri dengan kalimat la yarji'un. Mereka enggak akan bisa kembali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau sakit bisa diobati. Tetapi kalau mati, tidak bisa dibangunkan kembali. Demikian pula hati, kalau masih sebatas sakit dan belum parah, masih bisa dibersihkan. Dan itulah yang namanya tazkiyah. Bersihkan dengan amal saleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Bisa dibersihkan dengan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Bisa dibersihkan dengan istighfar. Sebagaimana ucapan Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Ghaffara. Itu semua adalah adawat tazkiyah. Semua itu merupakan perangkat-perangkat tazkiyah. Tazkiyatun nafas bukan dengan dongeng sufi. Tazkiyatun nafas bukan dengan dongeng-dongeng khurafat. Pembersihan jiwa adalah dengan amal saleh, dengan bertaubat, dengan menghindari maksiat, dengan berupaya agar hati kita bersih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Allah, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka takut kepada Allah dan tunduk kepada zikrullah, selalu mengingat Allah dan selalu menerima ma nazala minal haq, apa yang Allah turunkan dari kebenaran? Belumkah datang waktunya? Nunggu kapan? Sesungguhnya ajal tidak akan datang dengan pemberitahuan. Ajal akan datang dengan tiba-tiba, tidak menunggu sakit, tidak menunggu musibah, tidak menunggu kecelakaan. Ajal akan datang kalau memang sudah Allah kehendaki datang. Ajal akan datang sesuai dengan apa yang tercatat. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang enggak akan bisa dimajukan dan enggak akan bisa dimundurkan sedikit pun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk takut kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk menerima kebenaran, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepadanya, bertaubat kepadanya, memperbaiki amalan-amalan yang lalu dan memperbaikinya dengan amalan yang saleh. Kemudian Allah sebutkan pada lanjutan ayatnya, wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan mereka menjadi seperti ahlul kitab min qabl, ahlul kitab yang terdahulu. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, berpanjang waktu, tala alaihimul amad,
Faqasat qulubuhum, akhirnya hatinya keras. Pertama, meninggalkan katanya tidak wajib, padahal sunnah yang dianjurkan. Tetapi hatinya berkata ini kan tidak harus. Mulai kering dari mengingat Allah. Dia kerjakan yang wajib-wajibnya. Kemudian berkata lagi, yang penting kan mengerjakan. Walaupun lambat, walaupun terakhir, walaupun di belakang, walaupun dengan cepat kilat, pokoknya kan saya mengerjakan. Bagaimanapun juga saya masih salat. Lihat, mulai mengabaikan waktu-waktu salat, mengabaikan rukun-rukun salat, mengabaikan perkara yang paling penting dalam salat, yaitu tumakninah. Tidak sah salat tanpa tumakninah. Mulai jauh lagi sampai akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Faqasat qulubuhum, akhirnya hati mereka menjadi keras. Fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa, lebih daripada batu, keras seperti batu atau lebih. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan bumi yang mati. Ini Allah Maha Kuasa menghidupkan bumi yang telah mati, apalagi menghidupkan kita semua. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qad bayyana lakumul ayat, kami telah menjelaskan ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau memahami. Hendaklah kita membersihkannya sebelum semakin pekat. Kita membersihkan hati kita, membersihkan diri kita sebelum semakin kotor. Perbaiki dengan amal saleh, bersihkan dengan taubat, bersihkan dengan banyak istighfar, bersihkan dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Karena di bulan ini amalan seseorang akan berlipat pahalanya. Karena di samping dia sedang beramal saleh, dia sedang beribadah, yaitu puasa. Inilah keistimewaan puasa yang Allah katakan setelah mengatakan bahwa semua amalan akan dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. yakni sekehendaknya, lebih dari 700 kali lipat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebersihan jiwa, kebersihan hati, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqamah di atas tauhid was sunnah, dan memberikan istiqamah di atas jalan yang lurus, dan memberikan istiqamah di atas jalan para salafus salih. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus salat. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terima kasih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, sebuah rekaman khutbah Jumat dari Ustadzun Al-Fadil Muhammad Ibn Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh telah kita ikuti bersama. Semoga tentunya apa yang beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita terkait tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus ya. Semoga pula bisa menjadi amal jarih untuk beliau karena telah menyampaikan ilmu, dan tentunya semoga bermanfaat. Untuk kesajian berikutnya masih kita akan ikuti rekaman khutbah Jumat sesuai dengan pertemuan lalu ya, atau khutbah Jumat pada pekan lalu bersama Al-Ustadz Helmi Bajri hafizahullah ta'ala
dengan judul berakhlak seperti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan informasi untuk khutbah Jumat pada siang hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah taala pada pukul 12.00 atau setibanya waktu zuhur. Dan bagi para pendengar mungkin ingin menghadiri secara langsung dari khutbah Jumat yang akan dilaksanakan di Ma'had Diyaus Sunnah, tafadhol bisa langsung saja datang ke Komplek Ponpes Diyaus Sunnah, Jalan Layang Raya, Gang Putat, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dan langsung saja kita akan ikuti bersama untuk sajian berikutnya, rekaman dari khutbah Jumat bersama Al-Ustaz Al-Fadil Hilmi Bajri hafizahullah taala dengan judul berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Dan juga kita selalu mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat berharga sekali, kenikmatan yang dimana kita tidak mampu untuk menghitung karena begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Bahkan sampai saat ini pun kita masih bisa merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang mulia, berada di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ahabbul makan ila Allah al-masajid." Tempat yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Karena dalam masjid seseorang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini adalah merupakan tempat yang mulia, sehingga kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dari ketakwaan hati. Ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana hati kita ingin berada di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mendapatkan keutamaan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sab'atun
yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang dimana mereka tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara 7 kelompok tadi yaitu rajulun, seorang lelaki, qalbuhu mu'allakun fil masajid, hatinya ingin selalu berada di masjid, hatinya ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang agung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau sungguh terdapat pada dirimu budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh terdapat pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, akhlak yang mulia dalam bermuamalah dengan sahabatnya, bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan anak kecil, atau bermuamalah dengan siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi pekerti yang baik. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana salah satu sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan seperti apa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Akhlak yang sungguh mulia. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana tata cara seseorang meminta izin. Istizan telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengucapkan salam karena itu adalah merupakan doa, dan jangan sampai kita menyerupai salamnya orang-orang Yahudi, menyerupai salamnya orang-orang Nasara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallimu taslimal yahud wan nasara." Janganlah kalian salam seperti salamnya orang-orang Yahudi, salam seperti salamnya orang-orang Nasara. Fa inna taslimahum bil akuffi war ru'usi wal isyarah. Nabi mengatakan bahwa salamnya mereka bil akuf, dengan telapak tangan saja, war ru'us, dengan menganggukkan kepala saja, wal isyarah, dengan isyarah. Itu salamnya orang-orang Yahudi, salamnya orang-orang Nasara. Hadis ini hadis sanadnya hasan li ghairi, sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam telah mengajarkan bagaimana seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya, karena ini adalah merupakan bentuk seseorang mencintai saudaranya, mendoakan saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu masuk surga sampai dia itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah seseorang dianggap dia beriman sampai dia mencintai, saling mencintai dengan saudaranya. Awala adullukum ala syai'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku beritahu kepada kalian sesuatu? Idza fa'altumuhu, apabila kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai dengan saudara kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afshus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan salam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkan salam kepada saudaranya, menyebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan juga kepada orang yang engkau tidak kenal. Menyebarkan salam walaupun kepada anak kecil. Karena hal ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal yang demikian walaupun kepada anak kecil. Karena ini adalah merupakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya. Mengucapkan salam ketika seseorang bertamu ke rumah saudaranya. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis disebutkan, hadis Rabi' ibn Hiras, haddatsana, disebutkan dari hadis Rabi' ibn Hiras bahwa seseorang dari Bani Amir meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kemudian seseorang dari Bani Amir tadi mengatakan, a'alij, yang artinya, bolehkah aku masuk? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pembantunya, ukhruj ila hada, keluarlah engkau kepada orang ini, ajarkanlah kepada dia bagaimana tata cara meminta izin. Kemudian ketika diajarkan oleh pembantunya tadi, seseorang dari Bani Amir, baru dia mengucapkan, assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya dan mempersilahkannya untuk masuk. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bertamu untuk mengucapkan salam. Karena ini adalah merupakan akhlak yang mulia. Bahkan makruh seseorang ketika dia ditanya, siapa ini? Kemudian dia menjawab, ana. Hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Benci kata seperti ini. Bahkan di dalam hadis disebutkan, hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seseorang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, "Manda? Siapa ini?" Kemudian orang tadi mengatakan, "Ana." Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana." Ka'annahu karihaha. Nabi seperti membenci kata seperti ini. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seseorang ketika ditanya oleh pemilik rumah, tuan rumahnya, ketika mengetuk pintu, siapa? Maka jawablah namanya. Jawablah atau kunyahnya dengan yang masyhur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
membenci ketika seseorang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab ana. Padahal dia punya nama. Sehingga Nabi SAW mengetahui siapa tamunya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan akhlak, budi pekerti yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Mungkin minyak 2 liter. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Al-isti'dzan thalatha. Meminta izin ketika seseorang bertamu ke rumah saudaranya 3 kali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Jundub Ibnu Sufyan radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul idza sta'adana ahadukum thalathan falam yu'dzana lahu falyarji'. Dalam hadis Jundub radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila kalian meminta izin, maka meminta izinlah 3 kali. Apabila tidak diizinkan, falyarji', maka pulanglah. Ini adalah merupakan adab seseorang ketika bertamu ke rumah saudaranya. Al-isti'dzan thalatha, meminta izin itu 3 kali. Jangan sampai engkau mengetuk pintu sampai 10 kali, 20 kali, atau bahkan sampai engkau mengetuknya dengan suara yang keras. Kemungkinan pemilik rumahnya tidak ada di rumahnya. Kemungkinan pemilik rumahnya sedang dalam keadaan istirahat. Kemungkinan pemilik rumahnya sedang tidur atau keadaan yang tidak bisa diganggu. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa isti'dzan salatsa, meminta izin 3 kali. Kalau diizinkan maka masuk. Kalau tidak diizinkan, falyarji', pulang kau. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika meminta izin, mengetuk rumahnya, jangan sampai kita menghadap ke pintu. Karena ditakutkan ketika pintu itu terbuka, terlihat ada anak perempuannya, terlihat ada istrinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ata baban yuridu an yasta'd, apabila beliau ingin meminta izin di depan pintu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke pintu, akan tetapi beliau menghadap ke sebelah kanan ataupun beliau menghadap ke sebelah kiri. Kalau diizinkan beliau masuk, kalau tidak diizinkan maka beliau akan pulang. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Sa'ad ibn Ubadah bahwa seseorang mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap ke pintu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau meminta izin dan engkau berada di depan pintu, menghadap ke pintu, akan tapi menghadaplah ke arah kanan atau menghadaplah ke arah kiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan, saya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi di rumahnya. Kemudian Sa'ad ibn Ubadah, fakuntu, saya berdiri menghadap pintu, kemudian meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan untuk menjauh. Ini menjauh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila engkau datang meminta izin, maka janganlah menghadap ke pintu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Sehingga akhlak ini sepatutnya bagi kita semuanya untuk mempraktekkan. Dan ini adalah merupakan akhlak yang mulia. Dijadikan isti'dzan min ajlil basar. Isti'dzan itu disyariatkan min ajlil basar, agar seseorang itu jangan sampai melihat ke dalam rumah pemilik rumah tadi. Ditakutkan ada istrinya terlihat atau anak perempuannya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila ada seseorang yang berupaya untuk melihat ke rumah kalian tanpa izinmu, melihat engkau menutup pintu sambil engkau ingin melihat apa isi dalam rumah, maka di dalam hadis disebutkan, maka halal bagimu untuk mencolok matanya, dan tidak ada dia, tidak ada kisos. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa seseorang itu melihat ke kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ketika itu sedang merapihkan rambutnya dengan sebatang besi, dirapikan sejenis sisir dari besi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tadi, kalau aku mengetahui engkau melihat ke rumahku tanpa izinku, maka sesungguhnya aku akan colok matamu dengan besi. Kan ditusuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang jangan sampai dia ingin mengetahui apa isi rumah tetangganya, saudaranya, karena ini bukan termasuk dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dijadikan isti'dzan min ajlil basar, dijadikan minta izin adalah agar tidak terlihat dari isi rumahnya atau ada istri dari pemilik rumah tadi. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan akhlak yang terpuji ini, akhlak yang mulia ini bisa kita praktekkan di keseharian kita, karena ini adalah merupakan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa aqimus salam. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kabar Anda semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya? Semoga Anda semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan antum semua, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, acara demi acara sudah kita ikuti bersama dari mulai pukul 5.30 hingga saat ini, dan semoga dari acara-acara yang kami sajikan di hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah sajian acara berikutnya kita akan mengikuti sama-sama ya rekaman kajian tematik bersama Al-Ustadz Muhammad Rijal LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema bekal menuju alam akhirat sesi yang pertama. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita putarkan ya, kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum.